Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang dalam renungan Provinsi MSC Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama masa pandemi COVID-19 yang direkomendasikan bukanlah sentuhan atau jamahan fisik, melainkan menjaga jarak sosial. Pemakaian masker diwajibkan. Yang dinyatakan positif dirumahsakitkan atau diisolasi. Hal ini mempengaruhi cara orang berkomunikasi atau bergaul satu sama lain. Timbul juga rasa takut di kalangan orang-orang akan tertular virus ini. Dalam Injil pada hari ini yang dikutip dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45, Yesus menjamah orang kusta. Pada zamannya, bahkan jauh hari sebelumnya, apabila ada orang yang kedapatan tertular penyakit kusta yang menyeramkan itu, ia diasingkan dari komunitas dan masyarakat dan harus tinggal jauh dari orang-orang lain. Ia dipandang najis atau kotor. Ia juga harus berteriak apabila melihat ada orang mendekat, supaya mereka tahu bahwa dia adalah orang kusta yang diasingkan. Juga dia tidak diizinkan untuk pergi beribadah di sinagoga. Jelaslah bahwa orang itu akan merasa sendirian atau terisolasi. Yesus dengan menjamah orang kusta itu, dia sendiri sebenarnya berisiko untuk tertular dengan virus kusta itu. Ia mungkin juga akan dianggap kotor dan dia akan dijauhi oleh orang-orang lain. Tapi Yesus tahu akan risiko itu. Namun, sebagai seorang yang mempunyai misi untuk membersihkan atau menyembuhkan orang-orang sakit, dia tidak takut. Dia berani mengambil risiko itu, bahkan risiko untuk dijauhi oleh orang-orang Yahudi, terutama dia akan dikecam oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian, dengan menyembuhkan orang kusta itu, Yesus mengadakan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang luar biasa pada waktu itu. Selain menyembuhkan orang kusta itu dari sakit fisiknya, yang utama juga Yesus mengembalikan orang itu kepada kehidupan normal, yakni kehidupan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, dan juga kebiasaan untuk beribadah di sinagoga. Atau dengan kata lain, Yesus mengembalikan dia pada martabatnya sebagai seorang manusia yang normal. Dengan demikian, orang itu tidak lagi hidup dalam isolasi. Dia tidak lagi disendirikan. Dia sudah bisa mengambil bahagian dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan beribadah. Dan tentu ini sesuatu yang sangat berarti untuk orang itu. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengembalikan
orang ini pada martabatnya sebagai manusia yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Atas cara demikian, Yesus juga mau menunjukkan bahwa belas kasih Allah, kemurahan hati Allah mau menjangkau setiap orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan, yang menderita, yang sakit, yang mengalami kemalangan-kemalangan sebagai manusia, ataupun yang mengalami ketidakadilan. Ya, mereka inilah yang sungguh-sungguh membutuhkan rahmat belas kasih dan solidaritas dari Tuhan, dari Allah sendiri. Demikian saudara-saudara yang terkasih, kita memang diciptakan dan dimaksudkan untuk hidup bersama, untuk suatu komunitas, bukan untuk isolasi. Kita juga dipanggil untuk suatu kehidupan yang harus terjalin dalam suatu komunikasi dan kontak antara kita dengan orang-orang lain. Kita bukan diciptakan untuk isolasi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma dan di Korintus mengatakan bahwa kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Kita berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu. Kita bersatu sebagai satu komunitas umat manusia. Saudara sekalian, di lingkungan masyarakat kita masih banyak orang yang tersisih atau yang tersingkirkan karena situasi mereka yang miskin, yang berkekurangan, yang menderita karena suatu penyakit, atau karena perlakuan-perlakuan lain yang tidak adil. Iman kita mendorong kita untuk merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita dipanggil untuk menjadikan orang-orang lain itu sebagai saudara-saudara kita, karena kita adalah sama-sama warga kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama hidup dalam satu persaudaraan, atau seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, suatu persaudaraan insani dalam suatu human fraternity. Marilah kita bersama-sama hidup dalam suatu human fraternity. Mari kita bersaudara. Tuhan memberkati kita sekalian.